Angin berhembus dari utara menuju ke arah selatan. Terimalah salam dari saya walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang maha suci, senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang maha tahu, segenap sanjung yang tertampung hanya milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penyujuk hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sri tauladan yang baik bagimu, bagi yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini banyak orang yang memberi contoh tetapi jarang yang menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, menjadi contoh itu susah. Oleh itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil pembelajaran, kita dapat mengambil pembelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih model Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Yaitu akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Di zaman sekarang ini, zaman boleh berubah, tetapi akhlakul tetap karimah. Masa boleh berganti, tetapi akhlak tidak boleh terganti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, kepada siapa sih kita harus berakhlak? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah hanya untuk memperbaiki akhlak masyarakatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah dan menanamkan tauhid. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'istu liutammi makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Lalu bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Ya, yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Asyhadu alla ilaha
Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari itu bentuk implementasinya adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berakhlak sesama manusia. Berakhlak kepada orang tua, berakhlak terhadap tetangga, berakhlak terhadap sesama, karena pada dasarnya kita adalah manusia sosial yang akan membutuhkan seseorang. Saling gotong royong, saling tolong menolong, berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka dari itu sebagai penguasa yang baik haruslah berakhlakul karimah. Jangan sampai disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang biasanya maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Sebagai salah satu pemimpin haruslah berakhlakul karimah karena merupakan suri tauladan kepada masyarakatnya. Yang ketiga, kita harus berakhlakul karimah terhadap tanaman, terhadap lingkungan. Mengapa sekarang terjadi banjir? Karena tempat air kita kurangi. Jadi air masuk ke rumah kita karena sudah tidak punya tempat. Seperti itu. Nah, jadi kita juga harus berakhlakul karimah. Kenapa sekarang terjadi bencana? Karena kita tidak berakhlakul karimah. Kita membuang sampah sembarangan. Dan kita juga harus berakhlakul karimah kepada hewan dan binatang. Nabi Muhammad mensyariatkan bahwa ketika kita menyembelih ayam, menyembelih binatang peliharaan, itu harus menggunakan pisau yang tajam. Karena kalau menggunakan pisau yang tumpul, kita tidak berperi ke binatangan. Maka dari itu, sebagai khalifatu fil ard, sebagai manusia yang akan menjadi khalifah, maka dari itu kita harus mempunyai akhlakul karimah. Mengapa alam sekitar tidak ramah dengan kita? Karena kita juga tidak ramah dengan alam sekitar. Itulah timbal baliknya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pamit diri. Undur mangkola wala tandur mangkola. Syukran afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.